就叫天道吧。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-618-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 617. Kemarin Lo Yun telah mengeluarkan bersinnya. Dia meminta Mokara dan Kulodao untuk menyerap hal itu. Karena dan begitulah aura ras iblis yang mereka miliki bisa ditekan untuk sementara waktu. Benar saja hal itu bahkan tidak mampu dirasakan oleh Kinjan. Ia meminta mereka untuk segera berubah menjadi wujud manusia, di mana Kulodao memilih untuk menjadi pria tampan dengan badan kekar, sedangkan Mokara kebalikannya, dia memilih pria cantik dengan tubuh yang gemulai. Dan begini mereka pun telah selesai melakukan persiapan untuk bisa keluar dari tempat ini. Sedangkan di sisi pemimpin cabang dari aula penegak hukum, dia sangatlah marah dengan apa yang telah terjadi kepada muridnya. Berhubung semua ini terjadi di kota Guhui, maka pemimpin cabang akan melakukan pergerakan ke kota itu. Ia bahkan tidaklah peduli jika ini berkaitan dengan kekaisaran Xuan Yuan, karena bagaimanapun mereka harus bertanggung jawab penuh atas matinya Baleng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kepala cabang ingin mendengar langsung dari keluarga Si bagaimana cara Baleng meninggoy. Si Zong memberitahu kalau pelakunya adalah murid dari kekaisaran Xuan Yuan, dan keluarga Si mereka sama sekali tidak terlibat. Si Liang pun diminta untuk maju, yang mana si Zong langsung saja melakukan penyerangan untuk menghabisi cicitnya. Tentu ini membuat semua orang terkejut. Alasan dia melakukan hal itu demi meminta maaf karena si Liang yang merupakan cicitnya tidaklah menghentikan hal yang terjadi kepada Baleng. Jadi dia itu memilih untuk menghabisi cicitnya sendiri untuk dipersembahkan kepada kematian Baleng, sekaligus membuktikan kalau keluarga Si sangatlah setia kepadanya. Di sisi lain, Kinchen bersama yang lainnya telah keluar. Kulodao penasaran apa yang hendak tuannya lakukan, karena di sini terlalu banyak orang. Maka untuk sekarang, Kinchen mengajak mereka untuk melihat pertarungan itu dulu. Kepala cabang ternyata tak bisa menerima apa yang terjadi kepada Baleng, terutama ia merupakan satu-satunya sosok yang bisa mewarisi kekuatannya. Jadi meskipun Si Zong telah mengorbankan cucunya, namun semua itu tidaklah terlalu berguna. Tekanan pun diberikan kepada mereka. Si Zong kembali memohon ampunan sekaligus berjanji kalau mereka akan segera menemukan pelakunya. Dengan mengadili pelakunya lah mereka baru bisa membalaskan dendam dari kematian Baleng. Tapi kepala cabang tertawa, karena bagaimanapun sudah 3 hari dirinya berikan kepada mereka. Namun keluarga Si itu tidak kunjung menemukan pelakunya. Serang pun langsung dilakukan oleh kepala cabang, yang mana itu tidaklah mampu ditahan oleh Si Zong. Atas apa yang terjadi, balai penegak hukum akan langsung menghabisi semua orang yang ada di sini. Tidak akan ada satupun dari keluarga Si yang dibiarkan hidup. Para bawahan Si Zong pun meninggoy. Sedangkan kepala cabang mulai melakukan sesuatu, di mana badai petir pun telah dia ciptakan. Ini merupakan sebuah serangan yang akan diarahkan kepadanya. Dengan cepat, Si Zong membentuk sebuah teknik yang telah membuatnya menghindari serangan barusan. Tapi karena teknik itu telah membuat dirinya kehilangan banyak kekuatan. Terlebih lagi, sekarang Si Zong itu terus melihat pembantaian yang terjadi kepada semua bawahannya. Dia mencoba untuk memberikan bantuan, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa dirinya lakukan. Ia sangatlah marah kepada balai penegak hukum, padahal keluarga Si-nya tidak terlibat apapun. Tapi bagaimana bisa mereka malah dihukum seperti ini? Karena kepala cabang telah menghukum mati dirinya dan keluarganya. Bagi kepala cabang, semua itu hanyalah pelampiasan amarah saja. Terlebih lagi, sebagai anjing keluarga Si, mereka itu telah gagal dan sudah tidak berguna lagi untuk balai penegak hukum. Atas apa yang terjadi membuat Si Zong terdiam karena selama ini mereka hanya dianggap sebagai anjing saja.
Tentu dirinya tidak dapat menerima hal tersebut. Di saat kepala cabang hendak menghabisinya, Shizong mulai melakukan sesuatu, di mana dia yang membawa kepala cabang mati bersamanya. Hanya saja kepala cabang itu telah membentuk sebuah formasi, di mana hal tersebut akan melindungi para prajuritnya. Jadi Shizong tidak akan pernah bisa melukai para prajuritnya. Seberapa keras pun dia berusaha melakukan hal itu, semuanya sia-sia. Sebenarnya dia yang melindungi beberapa prajuritnya yang masih hidup. Tapi karena formasi ini terlalu kuat untuk dia tembus, pada akhirnya serangan yang kepala cabang lakukan pun telah mengenai Shizong. Dan begini dia pun telah berakhir. Sedangkan kepala cabang masihlah belum puas dengan apa yang terjadi. Dia ingin menyelesaikan semua ini, di mana sepertinya dia akan melakukan pembantaian besar-besaran kepada kota Guhui. Ia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Bagi Kulodao, apa yang dilakukan oleh Aula Penegak Hukum sangatlah arogan. Mokara setuju karena ini jauh lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh ras iblis. Tentu Kinchan tidak akan membiarkan mereka terlalu lama di sana. Karena bagaimanapun mereka harus bertindak untuk menghentikan Balai Penegak Hukum. Namun sebelum itu mereka harus memiliki nama untuk organisasi ini, di mana Mokara menyebut dirinya sebagai setan tua, sedangkan Kulodao memilih Gutu atau setan muda, sedangkan bawahannya lain adalah San kecil. Tapi ia tidak dapat menerima hal tersebut dan memilih namanya sendiri, yakni sebagai Tuan Surga. Namun itu malah membuat mereka terdiam. Kucing Gemai mengingatkan kalau yang mereka butuhkan adalah nama kelompok. Karena bagaimanapun itu dilakukan untuk bisa melakukan penyerangan tanpa dicurigai dan nama mereka bisa terkenal. Berhubung kelompok ini diisi oleh orang-orang kuat, jadi Kulodao memilih nama organisasi yang mengesankan. Berhubung kelompok ini diisi oleh orang-orang kuat, jadi Kulodao memilih nama organisasi yang mengesankan. Tapi nama ini sangatlah aneh jika terus didengar. Jadi Mokara teruslah memikirkan nama, hingga menemukan nama yang cocok, yakni organisasi Iblis Hitam. Tapi Kinchan merasa itu kurang cocok dan memilih nama Jalan Surga. Tidak ada penolakan yang diberikan tentang nama itu, yang mana mereka akan menggunakan nama Tiandao atau Jalan Surga. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Nama itu sempat mengejutkan Kucing Gemai, tapi bagi Kinchan itu adalah nama yang cocok, karena misi dari kelompok mereka adalah bertindak atas nama surga. Mokara dan Kulodao setuju dengan nama tersebut dan mereka ini sangatlah bersemangat. Kinchan mengajak mereka untuk menghancurkan Aula Penegak Hukum dan Istana Piao Miao, dan begitulah dunia ini bisa damai dan makmur. Setelah mengatakan niatan mulia dari Kinchan, ia bersama para bawahannya pun langsung melakukan perjalanan untuk menghentikan Balai Penegak Hukum. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.